Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada pertemuan yang keempat pada pagi hari ini. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum mulai, Bapak akan menanyakan kepada kalian apakah semuanya hadir. Oke, baik, Pak Ijo sudah hadir. Kemarin sakit apa kemarin? Oh, sakit gigi. Oh, sekarang sudah sembuh kan? Oke, ya udah, makanya kalau makan jangan suka yang manis-manis. Baik, untuk tugas yang Pak Ijo kemarin sudah dikasih tahu tugasnya apa? Oke, baik, kalau sudah tahu, sekarang tugasnya dikumpul di depan. Bapak tunggu. Baik. Untuk materi pada pagi hari ini yaitu mengenai tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Baik, sudah dikumpulkan semua tugasnya kan? Kalau sudah, masuk ke materinya. Al-Quran banyak menjelaskan tentang perkembangan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi ya, seperti yang dijelaskan oleh Quran surat dalam Al-Quran yang diturunkan pertama kali. Ada yang tahu surat apa? Iya benar, surat Al-Alaq. Nah, di dalam surat Al-Alaq 1 sampai 5 itu kan dijelaskan yang di ayat yang pertama yaitu Iqra, bacalah. Nah, dengan kita membaca, maka kita akan mendapatkan wawasan yang banyak, akan mendapatkan pengetahuan yang banyak. Dan dengan kita membaca, dengan kita meneliti, itu kita dapat sebagai seorang manusia itu mampu menciptakan sebuah teknologi yang dikembangkan oleh dari dasarnya yaitu pengetahuan dari seorang manusia. Nah, di situ juga dijelaskan bahwa membaca adalah satu faktor terpenting dalam proses belajar untuk menguasai suatu ilmu pengetahuan. Ini mengindikasi bahwa Al-Quran menekankan betapa pentingnya membaca dalam upaya mencari atau menguasai ilmu pengetahuan. Nah, jadi betapa pentingnya membaca. Dengan kita membaca, maka akan mendapatkan wawasan yang lebih luas. Seberapa banyak kita membaca, maka sebegitu juga wawasan kita. Baik, ayat yang lain yaitu terdapat pada surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi di dalam Al-Quran sudah jelas banyak ayat yang menjelaskan tentang betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa akan ada teknologi yang dikembangkan oleh manusia. Dari kita membaca, meneliti tentang ilmu-ilmu farmasi, pertanian, kedokteran, matematika, fisika, dan lain sebagainya. Hal yang terpenting untuk diingat bahwa dalam kurun waktu sejarah umat manusia, Islam telah melahirkan banyak cendekiawan muslim yang berhasil menemukan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antara cendekiawan muslim tersebut ialah Ibnu Rashid, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Miskawai, Al-Hawarizmi, dan lain sebagainya. Jadi
dalam perkembangan Islam itu sudah banyak yang cendekiawan yang menemukan tentang sejarah teknologi tersebut. Baik. Yang selanjutnya yaitu perilaku orang. Bagaimana sih perilaku orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi perilaku orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup itu akan terhindar dari segala penyakit, entah penyakit jasmani maupun penyakit rohani ataupun penyakit hati. Dan orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup adalah orang yang senantiasa selalu mempelajari tentang Al-Quran, yang akan menjadi cerdas dan lain sebagainya. Jadi seseorang yang menjadikan pedoman Al-Quran sebagai pedoman hidupnya yaitu juga akan menjadi orang yang sabar, yang tidak selalu mengeluh dan lain sebagainya. Untuk bisa hidup dalam sinaran petunjuk Al-Quran, manusia haruslah melakukan Iqra. Aktivitas ini meliputi mengenal huruf Al-Quran dan cara mengucapkannya, cara membaca, memanjangkannya yang harusnya dibaca panjang dan memendekkan yang harusnya dibaca pendek. Aktivitas membaca teks yang sudah benar mengantarkan membacanya untuk tahap selanjutnya, yaitu menelaah, memahami, menganalisa, dan mengalami dan mendalami Al-Quran. Jadi orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya yaitu orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, yang mendalami Al-Quran, berawal dari membaca, memahami huruf per huruf, baik panjang pendeknya, dan mendalami isi tentang isi kandungan dari setiap ayat maupun pokoknya intinya dari kandungan Al-Quran tersebut. Baik, pertemuan kali ini selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin Bapak cukupkan. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.